Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Eka Sintia dari Prodi PGSD dengan NIM 19060154. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Penggunaan Model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing 1 dan 2 saya, Bapak Muhammad Afrilianto MPD dan Bapak Asep Samsudin MPD, selaku dosen pembimbing 1 dan 2 saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memulai langsung. Di sini ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi operasional, hipotesis penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran. Di sini ada latar belakang. Kemampuan pemahaman konsep merupakan suatu kemampuan menerima, menyerap, serta mengerti suatu materi maupun informasi yang diperoleh melalui serangkaian kejadian atau peristiwa yang dapat dilihat langsung maupun didengar, yang disimpan di dalam pikiran, yang nantinya dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Susanto, Kadek et al. 2022, pemahaman konsep diartikan kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Seberapa besar peserta didik mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru kepada peserta didik, atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan berupa hasil penelitian atau observasi langsung ia lakukan. Siswa dikatakan dapat memahami suatu konsep siswa apabila memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci suatu konsep dengan menggunakan kata-kata sendiri. Selain pengembangan kurikulum, pada pelaksanaan pembelajaran di kelas, guru harus mampu menentukan atau memilih model atau strategi pembelajaran yang tepat sasaran. Dengan cara guru menyampaikan materi pembelajaran sangat mempengaruhi minat siswa dan kelancaran proses pembelajaran, yang akhirnya akan berpengaruh terhadap pemahaman konsep siswa. Agar suatu pembelajaran dapat bermakna bagi siswa, guru harus mengetahui tentang objek yang akan diajarkan sehingga dapat mengajarkan materi tersebut dengan penuh dinamika dan inovasi. Demikian halnya dengan pembelajaran ilmu pengetahuan alam menurut Kurniawan et al. 2020. Oleh karena itu, guru menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran. Salah satunya dengan menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dengan menerapkan model pembelajaran berbasis proyek ini dapat membuat siswa lebih aktif, kreatif, dan dapat mendorong siswa untuk meningkatkan keberanian dalam mengungkapkan pendapat serta kemampuan untuk bekerja sama dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan materi yang sedang dipelajari, sehingga menghasilkan sebuah produk atau karya yang dibuat oleh siswa sendiri. Menurut Muniarti 2022. Rumusan masalah yang pertama, apakah terdapat peningkatan terhadap kemampuan siswa dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana kesulitan siswa terhadap penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana kesulitan guru dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Yang kedua, mengetahui kesulitan siswa dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep kelas 4 sekolah dasar. Yang ketiga, untuk
mengetahui kesulitan guru dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Manfaat penelitian bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Yang pertama, bagi guru. Dengan menggunakan model Project Based Learning, guru dapat memperbaiki model belajar mengajar guna untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa. Bagi guru, dengan menggunakan model Project Based Learning, siswa lebih mudah memahami materi pembelajaran. Yang ketiga ada bagi sekolah. Bagi sekolah dapat menambah wawasan dan pengetahuan khususnya mengenai model Project Based Learning pada pembelajaran IPA. Nah, di sini ada definisi operasional. Definisi operasional itu ada model Project Based Learning. Model Project Based Learning dapat didefinisikan sebagai suatu model pembelajaran yang dapat memfasilitasi siswa untuk belajar secara aktif, kreatif melalui proyek. Dalam penelitian ini adalah model yang mampu meningkatkan hasil belajar peserta didik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, ada penentuan pertanyaan mendasar, menyusun perencanaan proyek, menyusun jadwal, monitoring, mengunjungi hasil, evaluasi pengalaman. Kemampuan pemahaman konsep. Menurut Yuliatun et al. 2022, pemahaman konsep diartikan kemampuan untuk menyerap arti dari materi atau bahan yang dipelajari. Seberapa besar peserta didik mampu menerima, menyerap, dan memahami pelajaran yang diberikan oleh guru. Peserta didik atau sejauh mana peserta didik dapat memahami serta mengerti apa yang ia baca, yang dilihat, yang dialami, atau yang ia rasakan merupakan hasil penelitian atau observasi langsung ia lakukan. Kemampuan pemahaman konsep siswa dapat diukur melalui beberapa indikator pemahaman konsep. Yang pertama, menyatakan ulang suatu konsep. Yang kedua, mengklarifikasikan objek-objek menurut sifat-sifat tertentu. Yang ketiga, memberikan contoh dan non-contoh dari konsep. Yang keempat, mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep. Yang kelima, menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu. Yang keenam, mengaplikasikan konsep atau pemecahan masalah. Model Project Based Learning. Project Based Learning adalah salah satu model pembelajaran yang berpusat kepada siswa atau student center. Dalam bahasa Indonesia, PJBL berarti pembelajaran berbasis proyek menurut TNT Maulida 2019. Pembelajaran proyek berarti melibatkan siswa dalam sebuah kegiatan untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas bermakna lainnya, memberi peluang kepada siswa untuk bekerja secara otonom, mengkonstruk belajar mereka sendiri, dan pada akhirnya menghasilkan produk nyata yang bernilai dan realistik. Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media pembelajaran. Pembelajaran berbasis proyek merupakan model pembelajaran di mana guru hanya sebagai fasilitator dan siswa diberi kesempatan untuk menerapkan pembelajaran berbasis masalah sebagai langkah awal dalam memperoleh pengetahuan baru berdasarkan pengalaman kegiatan nyata. Guru tidak hanya mengajarkan teori, karena jika siswa belajar teori dan tanpa praktek, maka ilmu yang diperoleh hanya sesaat, tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, model ini sangat cocok digunakan pada materi tentang perubahan energi. Karena pada materi ini, siswa harus mampu membuat suatu proyek nyata sekreatif mungkin. Langkah-langkah model Project Based Learning. Yang pertama, menurut Arya Yulianto 2017, menentukan pertanyaan mendasar, membuat desain proyek, menyusun penjadwalan, memonitor kemajuan proyek, penilaian hasil, evaluasi pengalaman. Yang kedua, menurut Mulyana 2014, menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal sebagai langkah menyadari sebuah proyek, memonitor kegiatan dan perkembangan proyek. Yang ketiga, menurut Widiarso 2016,
penentuan pertanyaan mendasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor peserta didik dan kemajuan proyek, menguji hasil, mengevaluasi pengalaman. Di sini ada langkah-langkah model Project Based Learning menurut Hutapea dan Simanjuntak 2017. Yang pertama, penentuan proyek. Siswa menentukan jenis kegiatan atau karya yang akan mereka kerjakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing, minat, kemampuan, serta ketersediaan sarana dan dalam langkah ini, adapun tugas guru adalah mengarahkan pilihan-pilihan itu agar tetap berada pada koridor pembelajaran, tetap relevan dengan kadar yang sedang dikembangkan. Yang kedua, perencanaan proyek. Siswa merancang langkah-langkah kegiatan pelaksanaan proyek dari awal sampai akhir penyelesaiannya. Langkah-langkah kegiatan pelaksanaan perencanaan proyek yang pertama pada tahap awal berupa perencanaan alat bahan, waktu yang diperlukan, dan hal-hal lainnya. Termasuk dalam tahap ini adalah pembagian tugas di antara mereka kalau proyek yang dimaksud adalah dilakukan secara berkelompok. Yang kedua, pada tahap pelaksanaan, berupa perencanaan inti kegiatan yang akan dilakukan siswa, termasuk menata kendala yang mungkin mereka hadapi beserta kemungkinan cara mengatasinya. Yang ketiga, pada tahap akhir, berupa perencanaan tindak lanjut apabila proyek itu terselesaikan, misalnya berupa pameran, presentasi, diskusi kelas. Yang tiga, penyusunan jadwal. Di bawah bimbingan guru, para siswa melakukan penjadwalan sesuai kegiatan yang telah dirancangnya. Jadwal tersebut menunjukkan berapa lama proyek itu harus diselesaikan tahap demi tahap. Jadwal yang dilakukan disesuaikan dengan program yang tersedia pada guru itu tersendiri, serta kesanggupan siswa dalam menyelesaikan proyek yang telah dirancangnya. Yang keempat, penyelesaian proyek. Pada tahap ini, siswa mengerjakan tugas sesuai dengan pembagian yang telah dirancang sebelumnya. Guru berperan untuk memotivasi, mengarahkan, mengkoordinasikan sehingga kegiatan dan proyek siswa dapat memastikan penyelesaiannya dengan baik dan tepat waktu. Bersamaan dengan itu, perlu melakukan monitoring terhadap aktivitas siswa dalam rangka proses kegiatan sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan, baik itu terhadap aspek kognitif, psikomotor, dan kognitif. Menyampaikan hasil kegiatan. Dalam pendekatan saintifik, langkah ini termasuk ke dalam langkah mengkomunikasikan bentuk penyampaiannya bergantung pada siswa. Dalam kegiatan ini pun siswa didorong untuk belajar bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang telah dijalaninya. Yang keenam, evaluasi proses dan hasil kegiatan. Guru dan siswa melakukan refleksi terhadap serangkaian kegiatan yang telah mereka jalani, serta hasil-hasilnya pada tahap ini. Siswa mendapat kesempatan mengemukakan pengalamannya, kesan dan pesan, serta kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Guru kemudian memberikan berbagai masukan dan pertimbangan-pertimbangan terkait dengan kualitas kerja mereka. Kelebihan model Project Based Learning. Menurut Wena 2012, mengemukakan bahwa model pembelajaran Project Based Learning dapat meningkatkan motivasi, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah, meningkatkan kolaborasi, meningkatkan keterampilan mengolah sumber daya. Menurut Hasanah 2013, bahwa model Project Based Learning memiliki kelebihan diantaranya pelajar memperoleh pengetahuan dasar yang berguna untuk memecahkan masalah bidang keteknikan yang dijumpainya. Pelajar belajar secara aktif dan mandiri dengan sajian materi terintegrasi dan relevan dan center, dan pelajar mampu berpikir kritis dan mengembangkan inisiatif. Kekurangan model Project Based Learning menurut Mutawali 2021. Project Based Learning, pembelajaran ini membutuhkan banyak biaya. Pembelajaran ini membutuhkan banyak waktu, membutuhkan peralatan yang tidak sedikit dalam kerja
kerja secara berkelompok, pastinya ada beberapa peserta didik yang kurang aktif dalam pengerjaan proyek. Dikhawatirkan apabila peserta didik hanya mampu menguasai topik yang mereka kerjakan tanpa menguasai yang hasilnya dan lain-lainnya. Kerangka pemikiran. Ketidakmampuan belajar merupakan masalah umum yang sering dihadapi siswa. Kesulitan siswa dalam menerima pembelajaran menyebabkan siswa kesulitan memahami materi yang diajarkan, sehingga berujung pada rendahnya hasil belajar. Dalam pembelajaran IPA, guru dituntut untuk memiliki model dan alat pembelajaran yang sesuai dengan materi yang disampaikan, agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan proses pengajaran untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, serta menurunkan keenggapan siswa dalam pembelajaran IPA. Pembelajaran IPA dapat dilakukan dengan model project based learning. Proses ini lebih menyenangkan dan menarik untuk mendorong siswa partisipasi aktif dalam proses pembelajaran, saling bekerja sama dalam memecahkan masalah. Siswa lebih aktif dalam belajar, mendiskusikan materi dalam kelompok, berlatih menyelesaikan dan menyajikan tugas. Jika penggunaan model pembelajaran project based learning berjalan lancar, maka kemampuan pemahaman konsep pembelajaran IPA juga meningkat. Hipotesis penelitian. Yang pertama, tidak ada peningkatan terhadap kemampuan pembelajaran konsep IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan model project based learning di sekolah dasar. Yang kedua, adanya peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan model project based learning di sekolah dasar. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mixed method. Metode ini dipilih sesuai dengan karakteristik pertanyaan penelitian yang hendak dijawab, meliputi outcome dan proses yang menggabungkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui penggunaan model project based learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPA siswa kelas 4 sekolah dasar. Penggunaan metode campuran mixed method dalam suatu penelitian bertujuan untuk menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif dan mendalam, karena hasil dari satu metode akan didukung oleh metode lainnya, menurut Pane et al. 2021. Adapun desain yang digunakan dalam adalah explanatory sequential design. Ciri khas dari explanatory sequential design ini adalah pada proses pengumpulan dan pengolahan data, di mana dalam proses tersebut pengumpulan pengolahan data secara kuantitatif selalu dilaksanakan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti proses pengumpulan dan pengolahan data secara kualitatif. Menurut Creswell 2018, dalam explanatory sequential design, pendekatan kuantitatif dilakukan, kualitatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan hasil temuan dari interpretasi data kuantitatif. Menurut Pane et al. 2022. Subjek penelitian. Tempat analisis penelitian ini dilakukan di SD Negeri Kutamulya di wilayah Cikande, Kecamatan Saguling, Bandung Barat. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 4 dengan jumlah siswa sebanyak 35 orang yang terdiri dari 13 siswa perempuan dan 22 siswa laki-laki. Penelitian dilaksanakan di SD Negeri Kutamulya untuk dijadikan tempat penelitian. Subjek penelitian ini dipilih dengan dasar karakteristik. Yang pertama, siswa belum sepenuhnya terampil dalam pemahaman konsep pada materi IPA. Yang kedua, guru belum menerapkan metode pembelajaran model project based learning. Nah, di sini ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang diambil, yang pertama ada tes tertulis. Tes tertulis itu ada pre-test dan post-test. Terus ada non-test. Untuk non-testnya ada observasi, angket siswa, angket guru, dan dokumentasi. Nah, selanjutnya di sini ada pra-penelitian. Pra-penelitian itu sebelum penelitian.
sebelum dilakukannya pendekatan atau model pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, sebelum dilakukannya model pembelajaran, jumlah siswa yang tuntas itu ada 13 siswa. Terus jumlah siswa yang tidak tuntas ada 22. Presentasi ketuntasannya 17,9%. Nah, setelah dilakukannya model pembelajaran Project Based Learning pada saat penelitian, jumlah siswa dari 35 siswa yang tuntas. Terus untuk jumlah siswa yang tidak tuntas, tidak ada, semuanya tuntas, serta presentasi ketuntasannya ada 100%. Jenis tesnya itu ada pretest dan posttest. Tingkat ketuntasannya untuk pretest 37%, nilai rata-ratanya 46,88, nilai tertinggi 80, nilai terendahnya 13. Untuk posttest, tingkat ketuntasannya ada 100%, nilai rata-rata 86,29, nilai tertinggi ada 93, dan nilai terendah ada 80. Hasil angket siswa, poin utama berdasarkan hasil angket siswa adalah yang pertama, kurangnya minat siswa pada pembelajaran IPA. Yang kedua, kesulitan dalam mengingat beberapa materi yang guru jelaskan. Yang ketiga, merasa senang jika diminta untuk bekerja dalam berkelompok. Yang keempat, kesulitan dalam mengkomunikasikan hasil praktikum proyek yang mereka buat. Nah, selanjutnya di sini ada hasil wawancara guru. Poin utama berdasarkan hasil wawancaranya, yang pertama, penggunaan model Project Based Learning membuat suasana belajar menyenangkan, kreatif, dan menambah wawasan baru bagi siswa. Yang kedua, penggunaan model Project Based Learning efektif meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada pembelajaran IPA. Yang ketiga, respon siswa terhadap penerapan model Project Based Learning dalam pembelajaran sangat positif. Yang keempat, penggunaan model Project Based Learning membuat suasana kelas menjadi lebih seru dan menyenangkan. Yang terakhir, dalam penggunaan model Project Based Learning, suasana kelas terkadang menjadi sulit diatur. Terus, selanjutnya ada pembahasan penelitian. Apakah terdapat peningkatan terhadap kemampuan pemahaman konsep IPA siswa kelas 4 dengan menggunakan model Project Based Learning? Berdasarkan hasil penelitian, hasil pretest dan posttest, hasil yang dicapai oleh siswa menunjukkan bahwa penggunaan model Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa. Sementara itu, untuk mengetahui peningkatan penggunaan model Project Based Learning dalam meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, data hasil pretest dan posttest diolah dengan menggunakan Engage Score menggunakan aplikasi SPSS Windows versi 21. Uji Engage Score dilakukan dengan cara menghitung selisih antara nilai pretest dan nilai posttest. Menggunakan rumus Engage, data hasil perhitungan kemudian diinterpretasikan ke dalam kriteria tingkat Engage untuk masing-masing responden. Data hasil perhitungan tersebut selanjutnya diambil nilai rata-rata berdasarkan hasil uji Engage. Perolehan nilai Engage berada pada kategori pada angka 0,72. Angka tersebut menunjukkan Engage berada pada kategori cukup efektif. Dengan kata lain, penggunaan model Project Based Learning cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 4 sekolah dasar. Selanjutnya, bagaimana kesulitan siswa terhadap penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Dari beberapa angket yang diisi oleh siswa, mereka mengalami kesulitan dalam memahami materi perubahan energi. Hal tersebut bisa dianggap wajar. Kenapa? Karena kemampuan mengingat setiap siswa itu tidak sama atau berbeda. Kesulitan lain yang tampak menonjol adalah kurangnya rasa percaya diri untuk menyampaikan pendapat, dan pada tahap awal penggunaan model project ini perihal masalah kerjasama dalam kelompok, ada satu siswa yang merasa kesulitan bekerja sama dalam kelompok. Kenapa? Karena setelah dikonfirmasi
dengan guru kelasnya, ternyata siswa tersebut termasuk siswa yang pasif atau sering disebut dengan kesulitan berinteraksi dengan teman sekelasnya. Selanjutnya, ada bagaimana kesulitan guru dalam penggunaan model Project Based Learning untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep IPA siswa pada kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil wawancara bersama guru kelas 4 di SD Negeri Kutamulya, diperoleh informasi bahwa penggunaan model Project Based Learning dalam pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model Project Based Learning masih ditemukan beberapa kesulitan yang dihadapi. Kesulitan yang nampak adalah sulitnya pengaturan kelas. Selain itu, suasana pembelajaran terkadang menjadi sulit diatur. Dampaknya, proses pembelajaran dengan model Project Based Learning tidak akan berjalan dengan baik jika suasana kelas tidak mendukung. Seorang guru harus lebih menjadi leader bagi para siswa. Kenapa? Karena dengan arahan dan tuntunan yang baik, tentunya situasi kelas akan menjadi lebih terkontrol sehingga kualitas pembelajaran dapat lebih ditingkatkan lagi. Di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya, model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning dapat membuat aktivitas pembelajaran peserta didik menjadi lebih aktif dan membuat peserta didik lebih bersemangat ketika mengikuti kegiatan pembelajaran, terutama pada mata pelajaran IPA. Hal ini terbukti pada perubahan aktivitas peserta didik pada setiap pertemuannya. Sebelum dilakukan tindakan, masih banyak peserta didik yang tidak memperhatikan pelajaran. Namun, terdapat perubahan setelah dilakukan tindakan pada pertemuan ke-1. Terdapat beberapa peserta didik yang ramai-ramai sendiri dan kurang aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian terdapat perubahan yang lebih baik pada aktivitas pembelajaran peserta didik pada pertemuan kedua. Semua peserta didik sudah memperhatikan pelajaran dan aktif dalam kegiatan berkelompok. Model pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning dapat meningkatkan kemampuan pemahaman konsep pada peserta didik kelas 4 sekolah dasar di SD Negeri Kutamulya pada mata pelajaran IPA. Hal tersebut dapat diketahui dari jumlah ketuntasan hasil belajar peserta didik pada setiap pertemuan. Pada pertemuan 1, peserta didik yang berada pada kategori tuntas sejumlah 13 dengan presentasi 100% dari total jumlah peserta didik. Saran bagi guru, selalu menerapkan model pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Kegiatan belajar mengajar menjadi suatu proses yang bermakna, karena hal-hal yang bermakna bagi peserta didik akan melekat dalam memorinya. Sekolah memotivasi guru untuk melakukan pengembangan dan inovasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi suatu proses positif bagi peserta didik untuk belajar banyak hal. Peserta didik tetap semangat dan terus memotivasi, jadikan proses pembelajaran di kelas menjadi suatu hal yang bermakna dalam kehidupan, agar mampu mengimplementasikan yang telah dipelajari di sekolah pada kehidupan sehari-hari. Bagi peneliti selanjutnya, masih banyak hal yang bisa dikembangkan dan dioptimalkan melalui model pembelajaran Project Based Learning. Jadikan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan pengembangan pada penelitian-penelitian selanjutnya.